Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Fani Rehan Fadila dengan NIM 5210040. Saya adalah mahasiswa semester 1 Fakultas Kedokteran jurusan Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teman-teman, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tanggal 2 Maret 2020 dinyatakan Indonesia terdeteksi virus COVID-19. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Tetapi alhamdulillah pada tahun 2022 ini COVID-19 telah meredam. Tetapi ternyata akhir-akhir kemarin di Indonesia digemparkan kembali oleh adanya Omikron. Mulai dari situ, sekolah, restoran, mal, hingga pabrik ditutup bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada saat itu, banyak sekali orang yang kerja di kantor, di mal, maupun di pabrik semuanya terpaksa diberhentikan. Tetapi ada pula pabrik-pabrik di perkampungan masih berjalan. Saya lihat-lihat, orang yang bekerja di pabrik masih banyak sekali belum mematuhi protokol dengan baik. Contohnya masih ada yang belum memakai masker. Padahal minimal dari melakukan protokol yaitu dengan menggunakan masker. Dari kejadian itu, saya melakukan survei dan hasilnya masih banyak sekali dari pekerja pabrik masih ada yang belum mengetahui bagaimana cara pencegahan COVID-19 dengan baik, mencuci tangan dengan baik, cara penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dan ternyata saya tanya mengapa mereka masih belum tahu tentang itu semua. Jawabannya adalah mereka kurang mendapatkan informasi dengan baik. Padahal sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 7 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran ingin sedikit berbagi informasi melalui video edukasi ini. Yuk simak baik-baik. Halo teman-teman, apa kabar? Sebelum kita mengetahui cara dari penanganan, pencegahan, dan gejala dari COVID-19 sendiri, yuk mari kita simak apa itu COVID. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS, salah satu jenis coronavirus. Nah, COVID-19 sendiri itu berasal dari Wuhan, Cina. Lalu, bagaimana ciri orang yang terkena COVID-19? Pertama, ada gejala yang paling umum. Dari gejala yang paling umum ini terdiri dari demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa atau bau. Selanjutnya, ada gejala yang sedikit tidak umum. Dari gejala yang sedikit tidak umum ini terdiri dari sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi. Dan yang terakhir, gejala serius. Dari gejala serius ini terdiri dari kesulitan bernafas atau sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak, atau bingung, dan nyeri dada. Teman-teman, setelah kita mengetahui gejala dari orang yang terkena COVID-19, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara penanganan orang yang terkena COVID-19. Yang pertama, hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Yang kedua, taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Yang ketiga, jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Yang keempat, selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seseorang mencukupi kebutuhan Anda. Yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga. Yang keenam, kenakan masker medis untuk melindungi orang lain termasuk jika atau ketika Anda perlu meminta perawatan medis. Yang ketujuh, cuci tangan Anda secara rutin. Nah, bagaimana sih cara cuci tangan dengan baik? Simak videonya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan.
Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Nah, teman-teman, untuk cara penanganannya kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui ciri dari gejala orang yang terkena COVID dan bagaimana cara penanganan orang yang terkena COVID, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara pencegahan agar kita tidak terkena COVID-19. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Yang ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Yang kedelapan, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Yang kesembilan, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu, protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 yang baik yaitu adalah 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Jadi jangan lupa untuk mematuhi protokol dengan baik ya teman-teman. Saya Fanny Rehan Fadilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.